warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banyuasin. Perkenalkan, nama saya Farida dari SMA Negeri 2 Banyuasin 2. Perkenalkan, saya Ira Susanti dari SMA Negeri 2 Banyuasin 2. Perkenalkan, saya Sri Novitasari dari SDN 5 Karangagung Ilir. Kali ini kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Silakan menyaksikan. Bu Sri. Selamat siang, Bu. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu gimana juga? Alhamdulillah sehat juga. Jadi gimana nih rencananya untuk siang hari ini? Ibu kayaknya mau mengadakan coaching ya? Iya, insya Allah saya mau mengadakan coaching sebagai salah satu bentuk tugas dari Indra saya. Oh baik. Kira-kira untuk kita sebelum mengadakan coaching ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada Bu Sri. Bu Sri siap? Siap. Baik. Yang pertama, nanti untuk rubrik penilaian yang akan saya lakukan adalah yang pertama, apakah Ibu sudah sesuai dengan alur tirta? Itu yang pertama ya, dengan kita diperhatikan. Yang kedua, apakah Ibu sudah menjadi pendengar aktif dalam melakukan coaching? Kemudian yang ketiga, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Kemudian yang keempat, bagaimana untuk coach menanggapi respon daripada seorang coacher, seperti apa? Atau Ibu juga mengadakan alur tirta. Jadi baik Bu Sri, untuk proses coaching ini sebelum dimulai ada yang saya tanyakan. Kira-kira untuk kompetensi yang mau dikembangkan apa nih? Jadi yang kompetensi yang ingin saya kembangkan ini Bu, dalam melakukan coaching, apakah nanti saya bisa dalam kehadiran yang penuh ya presence, saya juga apakah nanti juga bisa menjadi pendengar yang aktif, juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Tuji. Jadi nanti bisa membantu Tuji untuk menyelesaikan permasalahannya. Bagus sekali Bu Sri ya. Jadi untuk yang spesifik yang kira-kira mau dikembangkan nih apa nih? Yang paling saya ingin kembangkan dalam diri saya adalah menjadi pendengar yang aktif, kemudian bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang ingin sekali saya kembangkan. Hebat sekali ya Bu Sri. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar, dan silakan nanti selama proses coaching saya akan mengamati dari sesuai dengan instrumen-instrumen yang sudah disediakan. Seperti itu ya. Baik. Iya. Terima kasih Bu Sri. Silakan untuk melakukan coaching. Baik, terima kasih Bu Farida. Sama-sama. Udah ya. Assalamualaikum Ibu Ira. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Iya, alhamdulillah. Jadi Ibu, sebelumnya kita sudah chatting-chatting bahwa ada janjian ketemu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya Ibu Ira. Jadi apa ini yang ingin Ibu sampaikan ini di pertemuan kita hari ini, perbincangan kita ini? Ya Bu, saya kan ada permasalahan sedikit mengenai motivasi belajar siswa saya. Seperti itu. Siswa saya ini kan terutama yang di kelas 10 ya, ada siswa yang beberapa siswa yang motivasi untuk belajar itu rendah Bu. Sulit untuk diajak untuk belajar yang benar, sukanya main-main di belakang, diajak diskusi ibaratnya tuh cuma duduk aja, temannya yang menyelesaikan diskusinya, nggak ikut ambil-ambil dalam peran mereka dalam berdiskusi seperti itu. Nah, kejadian itu kan sudah berlangsung kurang lebih ya selama saya mengajar di SMA ini Bu ya, 4 bulan seperti itu. Kurang lebih segitu ya. Iya, seperti itu. Oke, baik. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan bahwa anak itu memiliki motivasi rendah ya dalam pembelajaran. Nah, sekarang ini kira apa sih yang ingin tujuan Ibu ini pada hari ini, yang ingin menjadikan tujuan Ibu untuk kita bicarakan pada hari ini itu apa kira-kira? Tujuan saya dari pembicaraan kita ini Bu ya, saya berharap itu menemukan solusi Bu, dari permasalahan yang saya hadapi mengenai motivasi belajar siswa saya ini. Kemungkinan kan mereka ini kan ada faktor-faktor yang pengaruh sehingga faktor tersebut mendorong mereka yang tidak aktif tadi. Sehingga kalau misalkan mereka tidak aktif, mereka hanya duduk, tetapi dengan duduk seperti itu mereka pun ikut usil dengan teman di sebangku. Jadi tujuan Ibu itu ingin mencari
bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa itu ya. Oke, baik. Nah, dari apa yang udah Ibu sampaikan tadi, kalau berdasarkan skala level ini ya, Ibu ini sekarang ini berada di level mana untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut? Sekarang di level berapa? Kalau masalah level mungkin untuk motivasi siswa saya karena hanya segelintir siswa mungkin tidak akan ya berada di level 6. Sudah di level 6 ya. Jadi berarti sebenarnya Bapak Ibu itu sudah di 50% ke atas lah ya. Sudah sebenarnya itu sudah pada level yang lumayan ini ya. Sudah di level 6. Nah, kalau sudah itu di level yang seperti itu, sudah di level 6, sekarang ini pasti Ibu yang namanya manusia pasti akan sudah itu memiliki kekuatan Ibu apa ya, untuk mencapai tujuan itu. Ya kekuatan kalau ngomong masalah kekuatan juga makanya sudah mencoba model pembelajaran interaktif. Saya sudah menerapkan beberapa karena saya berharap dari permainan tersebut beberapa siswa yang mungkin udah aktif dulu tadi bisa aktif dan mengikuti, tetapi yang jadi permasalahan itu kembali lagi aktifnya cuma untuk permainan ya, untuk permainan aktif untuk permainan setelah itu kan sudah duduk lagi sampai lagi kembali lagi seperti jadi sebenarnya Ibu itu kemampuannya sudah bisa kan beberapa metode pembelajaran yang sudah Ibu buat ya. Oke, luar biasa itu. Nah, dari kekuatan yang Ibu miliki pasti yang namanya sudah pasti ada hambatan atau gangguannya ini. Nah, dari menurut Ibu apa ini hambatan atau gangguan yang mungkin bisa terjadi? Kalau hambatan di saat pembelajaran ya, kalau menerapkan model atau metode itu kan perlu persiapan yang panjang, betul. Nah, persiapan yang panjang itu mungkin memerlukan waktu yang lama untuk penyelesaiannya. Apalagi dalam pembelajaran yang kita memang terbatas oleh jam ya. Jadinya sehingga kurang maksimal dalam melakukan pembelajaran tersebut. Contohnya dalam misalkan kita bermain tim game turnamen tadi, misalnya kan kita harus ada diskusi, memerlukan waktu. Terus kita belum lagi ibaratnya penyelesaian masalahnya, yang membutuhkan waktu juga. Seperti itu, ya. Nah, jadi Ibu sudah mengetahui hambatan-hambatan yang sudah mungkin kemungkinan besar yang akan Ibu bisa alami. Nah, lalu rencana Ibu apa agar tujuan yang Ibu sampaikan tadi memotivasi siswa itu bisa tercapai? Mungkin harapan saya untuk menanggulangi yang tadi hambatan tadi, saya akan berusaha mencoba manajemen waktu, mengemas pembelajaran tadi semenarik mungkin supaya kenapa? Supaya menambah motivasi siswa saya tadi untuk mengikuti pembelajaran. Terus mungkin saya juga akan melakukan pendekatan bersama dengan siswa saya yang kurang aktif. Dari 3 rencana Ibu yang sudah sampaikan, mana yang menjadi prioritas pertama yang ingin Ibu lakukan ya? Yang pertama akan saya lakukan yaitu melakukan pendekatan personal kepada siswa yang memang sulit diajak, siswa yang kurang aktif tadi yang kurang motivasi. Supaya kenapa? Mereka itu tidak mengganggu teman-teman. Itu poin pentingnya Bu ya. Jadi semuanya bisa berjalan lancar gitu ya Bu. Oke. Jadi dari rencana Ibu juga sudah memiliki prioritas utama. Ini dulu ini yang harus saya lakukan ini dulu itu ya. Itu sudah memiliki. Lalu strateginya apa ini? Strateginya mungkin saya akan memanggil mereka secara pribadi dan menanyakan mengapa mereka melakukan tindakan seperti ini. Mungkin ada penyebab lain, penyebab dari faktor keluar dari sekolah, mungkin emosional dari teman yang berangkat saat dari rumah ke sekolah kan berumur mungkin, sehingga kan mereka dalam proses pembelajaran itu nggak mau, mungkin nggak ada motivasi untuk belajar lagi, terbawa dari suasana. Iya, mungkin akan saya tangani terlebih dahulu yang seperti itu. Luar biasa. Jadi apa yang strategi pertama yang Ibu lakukan bahwa secara personal mendapati kepada siswa yang dirasa kurang termotivasi, sangat luar biasa. Kurang lebihnya ini kira-kira butuh jangka waktu berapa ini
waktu yang dibutuhkan Ibu untuk mengajak beberapa siswa yang tadinya tidak termotivasi bisa lebih termotivasi dalam pembelajaran? Kalau masalah motivasi itu nggak bisa kita lakukan satu atau dua kali, Ya, harus pasti. dilakukan secara terus menerus. Supaya kenapa? Siswa yang tadinya malas mungkin mengikuti pelajaran kita, mungkin dengan pendekatan personal kita memberikan perhatian yang lebih kepada mereka, mungkin satu kali pertemuan belum, dua kali pertemuan belum, dan tiga kali pertemuan, kalaupun mulai terbuka hatinya seperti itu. Jadi untuk waktunya saya tidak bisa menentukan, mungkin untuk satu semester ini kita lihat perubahan mereka itu dalam satu semester ini sudah ada atau belum. Memang ya Bu ya, namanya merubah seseorang itu tidak semudah apa, dan memang tidak harus ada waktu yang harus segini, jadi memang harus perlu jangka waktu. Intinya Ibu konsisten melakukan itu gitu ya. Nah tadi kan di awal tadi sudah menanyakan ini skala pertama Ibu itu sekarang berada di level 6 tadi ya, di skala 6. Lalu sekarang ini setelah Ibu menemukan rencana Ibu, strategi Ibu, bahkan Ibu juga sudah tahu oh kira-kira hambatannya ini gitu ya. Dari itu Ibu udah tahu. Nah sekarangnya coba berapa nih ukuran keberhasilan Ibu ini di skala berapa? Kalau saya berharap Bu bisa sampai ke 10 Bu. Ya, bisa mendapat nilai yang sempurna seperti itu. Apa yang menjadi pendekatan kepada siswa yang kurang termotivasi tadi, yang tadinya kurang motivasi, mereka dapat berubah menjadi lebih termotivasi, itu pun sudah keberhasilan ya Bu ya. Apalagi mereka sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan mungkin luwes, dengan keinginan mereka, itu luar biasa sekali. Jadi begitu ya Bu. Jadi dengan memiliki ukuran skala itu akan menambah motivasi atau semangat diri. Ya, betul. Jadi betul Ibu. Jadi Ibu memang luar biasa. Ibu sangat luar biasa, sudah mampu. Ibu harus optimis bahwa angka itu bisa loh Ibu raih. Apalagi Ibu memiliki kekuatan yang juga Ibu sudah sadari kekuatan Ibu di mana. Jadi Ibu sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi nah sekarang ini Ibu dari semuanya itu, dari apa yang Ibu sudah lakukan, siapa saja kira-kira yang bisa Ibu ajak berkolaborasi untuk melakukan rencana Ibu? Kalau misalkan rekan kerja yang bisa saya ajak kolaborasi, mungkin guru-guru yang mengajar di kelas yang sama seperti guru-guru mapel kan seperti itu. Terus saya juga akan meminta bantuan kepada mungkin wakil kepala sekolah dan kurikulum, supaya kenapa diberikan masukan umpan balik ataupun cara bagaimana cara mengatasi dengan siswa-siswa yang memang mengikuti Jadi memang kita memang harus menyadari Ibu bahwa kita itu tidak mungkin bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Kita memang harus tetap membutuhkan orang lain. Jadi apa yang Ibu sampaikan, berkolaborasi dengan rekan sejawat, bahkan dengan mungkin kepala sekolah, itu juga luar biasa. Mungkin juga saya sampaikan sedikit bahwa berkolaborasi dengan peserta didik itu sendiri, berkolaborasi dengan orang tua wali murid, itu juga suatu yang sangat luar biasa. Oke. Nah Bu, percakapan kita ini sudah hampir sampai di penghujung ini. Nah terakhir Ibu, kesimpulan apa yang Ibu bisa ambil dari percakapan kita dari awal sampai akhir tadi? Kesimpulan yang bisa saya ambil, saya bisa menemukan solusi ya. Bagaimana kedepannya saya akan melakukan apa terhadap itu tadi, meningkatkan motivasi siswa saya. Yang kedua, saya senang Bu bisa melakukan diskusi yang tadinya saya merasa dilema atas permasalahan yang saya hadapi. Dengan melakukan diskusi seperti ini kan membuka suara pikiran saya untuk langkah-langkah kedepannya seperti apa. Alhamdulillah. Jadi baik, saya juga sangat berterima kasih ini Ibu sudah berbincang dengan saya, menyampaikan permasalahan Ibu, dan yang paling saya senang Ibu dari percakapan kita, Ibu mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan yang Ibu hadapi. Luar biasa. Baik, percakapan kita, pertemuan kita hari ini semoga membawa manfaat baik dari Ibu, untuk Ibu maupun untuk saya. Mohon maaf Bu kalau ada yang merasa tidak enak di Ibu. Ya sekali lagi semoga apa yang kita bicarakan itu akan ada manfaatnya. Amin. Terima kasih juga untuk Ibu. Sama-sama Ibu. Karena sudah menjadi fasilitator saya. Sama-sama Ibu.
kita akhiri Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Bu Farida. Aduh, sudah selesai ya tadi ya coachingnya ya? Ya, alhamdulillah udah selesai berjalan juga, alhamdulillah berjalan lancar ya. Betul. Syukur. Jadi tadi sudah selesai melakukan coaching dengan Ibu Ira ya. Nah, saya perhatikan tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian Ibu juga berdasarkan yang sudah saya lakukan, Ibu sudah sesuai tadi ya. Mulai dari di sini menyampaikan dengan benar, Ibu juga melakukan pertanyaan yang berbobot, kemudian Ibu juga melaksanakan sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching ya. Jadi, nah untuk terakhir saya mau menanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi sesuai dengan coaching tadi Bu. Jadi yang kompetensi yang ingin sekali saya kembangkan ya Bu Farida dari coaching tadi, terutama itu saya ingin banyak belajar lagi tentang coaching, itu memahami permasalahan orang lain, mampu membantu mereka, permasalahan-permasalahan mereka hadapi mungkin suatu saat juga akan saya hadapi. Jadi mungkin saya dari perbincangan ini juga termasuk bisa belajar untuk diri saya sendiri. Kemudian selain saya harus sering berlatih, di sini juga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ingin menjadi orang yang lebih baik lagi itu ya. Alhamdulillah, yang terpenting tadi bisa membantu untuk menyelesaikan masalah yang itu ya Bu ya. Nah itu adalah salah satu poin tersendiri dari Bu Sri untuk bisa membantu rekan yang dulunya tidak tahu solusinya, sekarang dengan adanya coaching ini mereka bisa saling memahami dan kita bisa membantu gitu ya. Hebat sekali Bu Sri. Jadi apa nih yang sudah Bu Sri dapat dari proses coaching dengan rekannya tadi? Alhamdulillah yang sudah saya dapatkan dari hasil coaching tadi, kalau menurut saya sih saya sudah menjalankan sesuai dengan alur tirta, ya, di mana di situ ada tujuan sudah saya tanyakan, mengidentifikasi masalah juga sudah, kemudian Kuci juga tadi sudah menyampaikan rencana aksinya, kemudian gitu juga sudah tanggung jawabnya sudah muncul tadi. Kayaknya sudah plong. Ya benar-benar sudah luar biasa, sudah senang saya merasakannya. Kemudian selain itu juga di mana tadi Kuci bisa menyampaikan bahwa rencananya akan dilaksanakan dengan benar, itu sudah luar biasa. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita dapat nih dari pertemuan kita hari ini? Alhamdulillah yang saya dapatkan dari pertemuan hari ini adalah saya sudah belajar untuk menjadi Kuci. Mengapa saya berkata begitu? Karena saya tahu bahwa Kuci sudah mampu mencari permasalahannya, mencari solusi dari permasalahannya. Gitu ya. Betul. Terima kasih atas pertemuannya dengan Bu Sri dan semoga ke depan kita lebih baik ya Bu Sri ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Farida. Waalaikumsalam Ibu Ira. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah kalau sehat Bu. Hari ini kan kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Tapi sebelum saya melakukan coaching, saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Baik. Ya, yang pertama yaitu saya akan melakukan atau menyampaikan penilaian atau big penilaian yang akan kita lakukan ya Bu ya. Yang pertama itu yang akan saya lihat pas Ibu melakukan coaching dan coaching, yang saya akan lihat itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, apakah Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif dalam melakukan coaching tersebut. Yang ketiga, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik. Dan yang keempat, bagaimana coaching tersebut merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu kasih tadi. Iya betul. Terus pertanyaan selanjutnya mengenai kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching nanti. Baik, kompetensi akan saya kembangkan nanti adalah bagaimana berpikir brazen pas waktu kita melakukan coaching. Jadi kita dalam keadaan penuh, full, kesadaran penuh. Kemudian yang kedua, bagaimana saya melakukan coaching dengan alur tirta, kemudian mendengarkan aktif dan juga melakukan coaching dengan model rasa, yaitu receive dan sebagainya tadi ya. Nah seperti itu. Iya. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan Yang secara paling spesifik? saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan juga bagaimana untuk mengadakan dengan alur tirta. Baik ya Bu ya. Selanjutnya indikator dari ketercapaian dan tujuan yang ingin Ibu capai pada saat coaching itu apa?
saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan bisa melakukannya tindakan aksi nyatanya dengan baik. Nah itu ya, itulah tadi serangkaian pra-observasi kita. Iya. Semoga di saat kegiatan observasi dapat berjalan sesuai dengan alur tirta Bu ya. Baik. Mungkin itu saja perbincangan kita Ibu. Baik, terima kasih Bu Ira. Silakan melakukan coaching dengan coachingnya. Baik. Saya akhiri Bu ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ira. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Iya, Farida. bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah hari ini masih tetap dalam kondisi sehat. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kalau emang dalam kondisi sehat. Kayaknya ini saya ngelihat tadi kita sudah janjian nih, ada yang mau Ibu sampaikan nih sama saya ya? Iya benar Bu Farida. Jadi saya jujur Ibu ya, ada permasalahan yang memang menurut saya permasalahan saya ini sebenarnya rumit juga sih. Betul. Sebagai apalagi saya kan guru kelas ya, Bu. Jadi apalagi guru kelas 6 itu kan seperti ujung tombaknya SD itu kan ada di kelas 6 ya. Jadi tujuan dari percakapan kita hari ini nih mau apa nih sebenarnya? Jadi gini Bu, saya itu dari siswa saya itu ada 23 siswa. Nah ada jenjang yang sangat luar biasa, perbedaan sangat luar biasa Ibu. Dari 23 siswa ini ada 13 siswa yang sudah saya anggap mereka sangat-sangat bisa dalam perkalian dan pembagian. Tetapi ada 10 siswa yang mohon maaf perkalian dan pembagiannya benar-benar belum, saya katakan belum, masih sangat-sangat rendah gitu. 23 siswa, 10 siswa agak kurang, 13 sudah mulai agak lemah. Iya. Boleh. Terus? Jadi tujuan saya Ibu, saya tuh ingin bagaimana siswa saya ini bisa rata-rata yang walaupun mungkin tidak semuanya mereka nanti pandai atau bisa dalam perkalian dan pembagian, minimal mereka tuh mengetahui konsepnya bagaimana perkalian dan pembagian. Berarti kira-kira Ibu ini pinginnya di level berapa nih kalau misalnya dari 10 sampai 10? Oke, sekarang ini tuh saya Ibu ya, sekarang ini saya sih berada di skala dari 23 13 berarti mungkin ada di 6 lah ya Bu ya. Ada di 6. Itu yang di 6 itu yang 10 orang tadi. Iya, dari 13 orang tadi yang 6 itu. Jadi inginnya saya minimal saya itu ada di skala 9 lah nantinya. Yang gitu. Untuk 13 itu ada di level 9, kemudian untuk yang 10 maunya dia level berapa nih? Nah, di level yang 10 itu saya maunya itu mereka nanti bisa di level 9 lagi. Paling tidak ya, jadi begitu ya. Nah sebenarnya Ibu mau tahu sih ada kelemahan dan kekuatan dari siswa Ibu sendiri. Apa nih, boleh diceritain? Dari kekuatan, sebenarnya kekuatan saya sendiri ya Bu ya. Dari kekuatan sendiri sebenarnya saya itu sudah, kalau diri pribadi saya sudah sebenarnya sudah bisa mampu atau tahu beberapa metode-metode perkalian, pembagian yang mudah. Begitu juga tahu bagaimana karakter anak, gitu juga saya tahu sebenarnya. Terus saya juga bisa juga memanfaatkan siswa-siswa atau tutor rekan sebaya, itu sebenarnya kekuatan yang saya miliki ada sebenarnya di situ sih Bu. Betul. Jadi hambatan atau gangguan yang selama ini Ibu alami apa nih? Nah ini beberapa gangguan yang saya alami nih Bu, dari saya mengajar tahun ini. Itu yang pertama, anak itu seperti seolah cepat bosan dalam pembelajaran. Betul. Anak itu cepat bosan, atau terus kemudian mereka tuh kurangnya perhatian orang tua di rumah. Jadi ketika pembelajaran di sekolah disampaikan sampai di rumah tidak belajar lagi. Jadi orang tua kayak kurang memperhatikan. Itu ya, itu dia. Terus kemudian juga hambatan yang lain yang tidak kalah pentingnya tuh kayak mereka nih tidak punya semangat gitu loh. Kira-kira nih Bu Sri ya, apa nih yang kira-kira bisa dilakukan oleh Bu Sri? Ada sih beberapa rencana yang mungkin bisa saya lakukan sih sebenarnya Bu ya, untuk bisa mengajak anak ini, terutama anak-anak yang konsep perkaliannya, pembagiannya kurang baik ini. Yang pertama sih, saya mau anak-anak saya itu saya ajari dulu konsepnya yang betul itu apa, konsep perkalian dan pembagian itu yang benar itu gimana gitu. Konsep mereka sudah ketahui, kemudian yang selanjutnya saya tuh ingin menampilkan beberapa metode atau cara-cara perkalian dan pembagian yang menarik gitu. Jadi anak tidak bosan gitu ya. Cari cara lain yang lebih baik. Cara-cara lain. Kemudian memanfaatkan tutor sebaya. Mungkin kalau dengan guru mungkin anak itu kadang
Bu Guru agak segan, mereka takut jadi atau dari gimana. 3 tadi ada konsep, kemudian ada memanfaatkan tutor sebaya, ada lagi dengan sesuatu yang menarik. Kira-kira prioritasnya apa nih? Yang prioritas yang pertama ini Bu ya, yang harus saya lakukan benar harus memantapkan dulu konsep perkalian dan pembagian itu Berarti yang gimana. diambil yang langkah pertama. Langkah. Betul. Kalau mereka menurutnya kalau konsepnya aja mereka sudah paham, itu sebenarnya mereka mungkin mudah. Betul, Bahwa konsepnya perkalian ya. itu adalah penjumlahan berulang, pembagian itu adalah pengurangan. Konsep-konsep itu dari awal sudah jelas, sudah pasti, mereka mungkin akan bisa. Kemudian yang tidak kalah penting sebenarnya Bu, yang harus saya lakukan menggunakan metode-metode yang bervariasi. Betul. Jadi betul. tidak mudah capek ya. Tapi kira-kira itu butuh waktu berapa lama itu, Bu Sri? Saya sangat berharap dan saya benar optimis. Semoga sebelum awal semester ini, semester kedua ini, berarti tinggal kurang lebih 2 bulan lagi ya Bu, itu anak sudah bisa lah perkalian dan pembagian itu. Jadi skala prioritasnya ini sampai untuk mengukur tingkat keberhasilannya sampai ke berapa nih? 9 berapa? Mudah-mudahan sampai 10 lah Bu. Mudah-mudahan jadi Betul, kita itu harus harus optimis benar. Mau kemana anak kita? Tergantung dari optimis gurunya. Betul. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi gangguan dalam melaksanakan aksi tersebut? Caranya untuk mengatasi yang pasti ya Bu ya. Strategi yang harus saya lakukan adalah yang pertama, saya juga harus mampu mengetahui di mana letak kelemahan anak, kekurangan anak. Kemudian saya juga harus menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti memenuhi kebutuhan siswa itu maunya seperti apa. Kemudian juga yang harus saya lakukan juga bagaimana mencari referensi-referensi terbaru yang mungkin lebih mudah dan lebih menarik ini. Mantap benar, kita gali dari Ibu ini benar-benar banyak benar ya Bu ya. Siapa saja Bu kira-kira yang akan Ibu libatkan dalam hal ini? Oke. Semoga ya, yang namanya permasalahan saya sih sebenarnya ya Bu, yang permasalahan saya sadar sebenarnya tidak mungkin saya mampu menyelesaikan permasalahan itu sendiri, nggak akan mungkin mampu. Saya juga tidak bisa seperti itu, harus begitu pedenya mampu menyelesaikan permasalahan sendiri, tidak mungkin ya. Jadi yang mungkin bisa saya ajak berkolaborasi yang pertama adalah siswa saya sendiri. Saya ajak untuk terus belajar, meningkatkan motivasi belajar mereka. Yang kedua, berkolaborasi dengan wali murid. Bagaimana saya harus menyampaikan permasalahan anak kepada wali murid. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, meminta umpan balik dari mereka. Dan yang tidak juga kalah pentingnya juga meminta pertimbangan saran dari kepala sekolah sebagai pemantau kebijakan. Banyak benar yang memang harus dilibatkan ya. Baik Ibu, dari percakapan kita kali ini kesimpulan apa nih yang bisa Ibu ambil? Dari apa yang sudah kita sampaikan ya Ibu ya, kesimpulan yang bisa saya ambil ini Bu. Pertama Bu, tadinya saya anggap permasalahan ini berat ya Bu ya. Tadinya saya anggap permasalahan ini kok ada kelas 6 kok belum lancar perkalian dan pembagian gitu ya. Tapi ternyata sampai di sini saya menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Berarti saya juga harus merubah cara pembelajaran saya gitu ya. Berarti dari sini juga saya bisa simpulkan bahwa saya itu yang namanya bekerja itu tidak bisa sendiri, harus melibatkan orang lain. Dan yang pertama, yang selanjutnya juga saya harus benar-benar melakukan rencana saya ini. Mantap Bu. Jadi Ibu dengan permasalahan Ibu, kemudian siapa aja yang akan dilibatkan, sampai dengan solusinya, bahkan rencana aksi sampai Ibu mau melakukannya kapan, sudah lengkap. Iya, terima kasih Ibu. Iya, betul-betul. Jadi terima kasih banyak Ibu Sri sudah ikut dalam coaching kali ini. Ibu sudah bisa mempercayakan dengan saya untuk bisa ngajak ngobrol gitu ya dari permasalahan yang Ibu hadapi, dan alhamdulillah Ibu mendapatkan solusinya. Saya juga terima kasih sama Ibu Farida yang sudah membantu saya, membantu saya untuk melakukan pencerahan, menggali potensi saya sendiri ya. Jadi dari keraguan sudah mantap gitu, ada kemantapan di hati saya. Terima kasih sekali. Saya mohon maaf ya Bu ya kalau mungkin permasalahan saya nanti malah membuat. Tidak apa-apa, malah saya senang mendapatkan kepercayaan dari Ibu untuk bisa mengatasi solusinya, dan Ibu sendiri juga bisa mendapatkan jawabannya. Seperti itu ya. Terima kasih. Selamat siang Ibu Sri. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Farida? Alhamdulillah baik. Nah, tadi kan saya sudah mendengar dan melihat Ibu sudah melakukan coaching bersama Ibu.
Sri Novita Sri Novita Sari. Sari. Ya. Ya, betul. Dari yang disampaikan tadi kan saya sudah mendengar beberapa hal mengenai ibu itu sudah menyampaikan proses coaching tadi melalui alur tirta. Ibu juga sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot yang sehingga dapat membuat si coach itu menceritakan apa yang menjadi permasalahan mereka. Selain itu ibu juga sudah memberikan solusi, bukan solusi untuk menyelesaikan masalah ya, tetapi mereka sudah menemukan solusinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, selain itu juga ibu juga sudah menggiring coachnya untuk melakukan rencana aksi dalam melaksanakan menyelesaikan permasalahan mereka tersebut. Nah, ibu, saya akan bertanya mengenai kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching ini tadi. Baik Bu, kompetensi yang sudah kita kembangkan karena kita tadi menginginkan itu berdasarkan alur tirta, kemudian saya mendengarkan pertanyaan berbobot dan juga menggali daripada aksi dan juga menggali dari apa yang dia inginkan selama ini, kemudian permasalahan-permasalahan apa dia sudah bisa mengidentifikasi. Selanjutnya dia juga alhamdulillah menemukan permasalahan itu, menemukan solusinya gitu ya. Dari permasalahan yang sudah dihadapi dia bisa menemukan solusinya dan bisa melakukan aksinya di kemudian hari, dan dengan cepat kapan yang akan dilakukan dia juga sudah bisa menjawab sendiri. Seperti itu alhamdulillah. Jadi dari pertemuan saya dengan coach saya itu tadi Ibu Sri Novita Sari, beliau sudah bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang sudah dihadapinya. Seperti itu. Baik sekali, semuanya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Yang terakhir yang akan saya tanyakan mengenai kompetensi apa yang ingin dikembangkan, yang bisa semoga kedepannya itu bisa menjadi lebih baik lagi kompetensinya. Saya ini kalau bisa karena kita sebagai coach ya, jadi paling tidak dengan seringnya kita melakukan coaching, maka kita akan semakin terbiasa untuk bisa menggali potensi baik orang yang misalnya kurang untuk bisa menggali apa sih keinginan dia bisa mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang dia inginkan. Dengan coaching, proses coaching ini dia bisa mengulang kembali, mengingat kembali apa yang sebenarnya saya inginkan, apa yang terjadi dari permasalahan saya, plus yang terpenting adalah dia bisa menemukan solusinya yang sesuai dengan keinginan dia sendiri. Alhamdulillah dengan coaching ini saya menginginkan ke depan ini prosesnya semakin bagus dengan adanya perbaikan-perbaikan ke depan seperti itu. Baik sekali Bu. Baik Bu, mungkin itu saja perbincangan di akhir ini pasca observasi kita. Semoga kedepannya kita lebih baik menjadi coaching bagi orang lain Bu ya. Iya betul. Mungkin itu saja saya akhiri Bu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Sri. Baik Ibu, pertemuan kita hari ini kita kan Ibu kan mau melakukan coaching ya. Jadi saya sekarang kita lagi di fase pra-observasi. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal karena dalam pra-observasi ini nanti akan ada rubrik penilaian yang akan saya lakukan gitu ya Bu. Terutama di situ apakah Ibu sudah melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur itu apa belum, kemudian apakah nanti Ibu ini sudah bisa menjadi pendengar yang aktif dalam melakukan coaching, kemudian apakah nanti Ibu ini memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian lalu bagaimana seorang coaching bisa menanggapi dan merespon dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut gitu ya Bu. Nah, kemudian dari coaching ini yang bisa dimulai dari pertanyaan, kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti Ibu bisa dikembangkan dari coachingnya gitu ya. Nah, kemudian apa ini Bu, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ini sebagai coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu present Bu. Fokus dan kehadiran penuh. Selanjutnya mendengar dengan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta mendengarkan dengan rasa. Oke, gitu ya. Jadi ada
kompetensi itu yang harus Ibu kembangkan ini. Jadi nanti saya bisa melihat apakah kompetensi itu dalam kucingnya Ibu nanti itu bisa ada apa tidak, terlihat apa tidak ya Ibu ya. Kemudian selanjutnya Ibu, kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin Ibu ketahui? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif, Bu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Baik, jadi dari indikator yang sudah Ibu sampaikan, tercapai tujuan yang ingin Ibu sampaikan, nanti semoga bisa berjalan lancar, kemudian apa yang kompetensi yang ingin Ibu capai juga bisa tercapai gitu ya Bu ya. Jadi selamat melakukan kuci ya Ibu ya, semoga kuci Ibu berjalan lancar dan kuci bisa menggali kompetensi yang ada pada kuci Ibu. Ya, baik. Oke, saya kira Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam Farida. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar Ibu mau bercerita ya sama saya. Benar Ibu. Jadi saya tadi itu kayaknya ada yang diceritain sama Ibu, tapi perlu waktu deh. Nah ini Ibu, alhamdulillah ada waktu luang untuk saya. Ya Bu, maafkan saya Bu ya kalau misalkan aku sibuk. Iya, nggak apa-apa, yang penting Ibu ada waktu deh buat saya. Ya. Kira-kira mau cerita apa kita ini? Ya di Ibu, pertemuan dari kita coach hari ini ya, saya ingin curhat nih sama Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Jadi tujuannya adalah saya ingin mendapatkan pencerahan lah dari permasalahan yang saya dapat ya. Begini Bu, kalau saya selama ini selama mengajar, itu yang saya tahu dari anak-anak beberapa kelas yang saya ajar, itu selama ini saya mengadakan pembelajaran itu dengan teknik yaitu pencerahan. Ada beberapa sih kadang-kadang saya memberikan media pembelajaran tapi jarang, karena dikarenakan di sekolah itu juga tersedianya e-fokus cuma satu, jadi kita kadang bergantian. Jadi saya ini memberikan kepada mereka ini ya kebanyakan itu tadi penceramah saja. Nah, permasalahannya di jam-jam terakhir itu kan kadang anak sudah bosan, sudah malas, kemudian motivasinya untuk belajar juga sudah kurang. Jadi kadang waktu kita memberikan satu pembelajaran, ada beberapa siswa yang memang kadang ngobrol sendiri di belakang. Kita sudah ingatkan kesepakatan kelas, kita sudah ingatkan harus fokus lagi dengan saya gitu ya. Tapi kadang-kadang masih ngobrol sendiri, bikin acara kadang goda temennya, seperti itu. Berarti masalah yang Ibu hadapi ini masalah tentang kurang aktifnya siswa, Ya, seperti kadang itu ya. seperti itu. Ada beberapa sih memang yang sudah aktif, saya kasih pertanyaan, saya lagi menjelaskan atau seperti apa, mereka tetap bisa fokus pada saya. Tapi yang namanya anak segitu banyak ya, jadi kadang ada beberapa juga yang masih kurang fokus seperti itu. Kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kalau kurang fokus dia nggak apa-apa Bu, ini kurang fokus nggak ada temennya. Iya. Seperti Iya, itu. iya. Banyak sekali kasus seperti itu Bu ya. Iya betul. Nah, kira-kira kan itu karena kurang fokus tadi ya, pembelajaran di dalam kelas. Menurut Ibu kalau misalkan dihitung fokusnya ini berdasarkan skala rentangnya, itu fokusnya siswa Ibu sekarang nih di angka berapa Bu? Fokusnya ya anak saya itu ya sekarang tuh kalau dari 25 siswa Iya. itu sekitar 20 siswa oke lah masuk ke angka 8 ke atas lah. Sebenarnya sudah bagus ya. Sudah bagus. Tapi ada beberapa siswa sekitar 5 ya, kalau 5 sampai 7 ya, itu kurang fokus, jadi ada di angka sekitar ya 5 lah saking jeleknya itu. 5 ke bawah lah, bukan 5 ke atas lagi, 5 ke bawah. 5 ke bawah. Jadi sangat mengganggu. Walaupun mereka jumlahnya sedikit tapi sangat mengganggu. Seperti itu. Oh iya, jumlah yang sedikit tapi mengganggu yang 20 tadi. Nah, untuk menghadapi yang pengganggu tadi, ya siswa-siswa yang mungkin segelintir yang mungkin kurang efektif di dalam pembelajaran kita tadi, Ibu ada nggak kekuatan yang digunakan untuk mencapai tujuan supaya siswa-siswa yang sedikit mengganggu ini menjadi aktif dan ikut dalam pelaksanaan proses pembelajaran? Kalau dalam pemikiran saya sebenarnya anak itu sama saja. Mereka tidak ibaratnya kalau misalnya nakal itu bukan berarti mereka itu bodoh dan sebagainya, bukan. Mereka itu sebenarnya punya sesuatu yang menginginkan lain kalau menurut saya itu ya. Jadi saya pikir ya, soalnya pernah ini begitu kita kasih media pembelajaran yang sesuatu itu sangat menarik, itu mereka langsung bisa fokus Bu. Jadi kayaknya nih ya saya dapat pemecahan dari permasalahan saya ini, mereka bisa kita kasih sesuatu yang menarik minat mereka. Jadi 5 orang ini bisa kita berikan
entah itu media pembelajaran, entah itu memberikan sesuatu yang menarik, mungkin yang bisa membuat mereka fokus. Jadi mungkin yang harus saya lakukan adalah membuat media pembelajaran yang bagus. Kalaupun tidak bisa dengan adanya keterbatasan fokus yang kadang dipakai oleh guru lain, maka saya masih bisa melakukan media pembelajaran ini saya berikan lewat WA, dan WA itu bisa mereka bawa dan mereka tonton di sana. Mungkin itu yang bisa membuat mereka lebih fokus, karena mungkin ceramah ataupun model yang sesuatu yang membosankan itu hanya berlaku bagi mereka-mereka yang memang mau stay. Tetapi untuk mereka-mereka yang agak geraknya cepat atau mungkin geraknya yang memang dia cukup bosanan atau bagaimana, itulah yang mereka lakukan. Jadi dengan mudah temennya, karena mereka pikir membosankan dan sebagainya, seperti itu. Mungkin saya yang harus memperbaiki diri. Jadi tambahan itu, dan ditambah lagi saya di sela-sela pembelajaran kalau mengetahui mereka itu kurang aktif atau lagi mulai agak nakal-nakal seperti itu ya. Nah, itu saya akan melakukan ice breaking untuk kembali fokus mereka lagi, atau melakukan mindfulness untuk mereka kembali fokus, kembali kepada tujuan belajar mereka, seperti itu. Ada banyak sebenarnya Bu yang perlu saya harus perbaiki dan saya lakukan. Nah, dari mungkin ibarat siswa tadi kan yang Ibu bilang tadi, dengan hal-hal kecil seperti media pembelajaran yang menarik, dengan ice breaking, seperti itu Bu ya. Ada nggak Bu hambatan dalam melakukan hal tersebut? Sebenarnya enggak juga sih Bu, hambatannya cuma karena kita kalau pas waktu memang mau menampilkan, kita kondisinya lampu mati atau fokusnya lagi dipakai temen. Nah itu mungkin, tapi bisa saya atasi dengan cara itu tadi, saya harus siapkan mereka lewat HP bisa, kemudian silakan mereka untuk bisa melihat. Mungkin seperti itu, karena untuk pembelajaran yang sekarang ini kan memang harus berdiferensiasi. Jadi harus saya lakukan dan harus saya laksanakan betul-betul secara benar bagaimana sih berdiferensiasi. Ternyata diferensiasi itu tidak membuat kita ribet kok. Dengan diferensiasi itu akan membuat siswa itu tercapai. Dia menginginkan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang harus saya sadari. Jadi lebih ke refleksi diri saya sendiri. Seperti itu. Iya, berarti pembelajaran berdiferensiasi. Untuk rencana aksi melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa Bu? Berdiferensiasi itu jelas memang karena kita pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, maka siswa yang seperti itu mengingatkan saya kembali bahwa sebenarnya mereka tidak bisa dikasih satu macam pembelajaran dengan satu cara, tetapi mereka harus kita berikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau mereka memang suka audio dan suka visual, suka gerak-gerak, ya harus kita kasihkan mereka pembelajaran yang seperti itu. Kalau memang mereka sukanya asesmen yang model seperti apa, misalnya QCC atau dia nge-game, ya kita memang harus kasihkan seperti itu. Jadi kitanya yang nggak boleh malas Bu. Seperti itu. Jadi kalau memang kita menginginkan satu kebaikan, maka kita sebenarnya itu sudah punya solusi sendiri ya. Iya. Benar-benar Bu. Nah, dari yang tadinya memahami karakter siswa dari audio, visual, dan gerak-gerak tadi, serta memberikan pembelajaran berupa quizzes dan sebagainya itu Bu ya. Mana yang menjadi prioritas Ibu? Yang menjadi prioritas pertama, saya otomatis harus merubah mindset saya bahwa siswa itu melakukan hal yang bukan melanggar ya, yang menyimpang sedikit. Itu sebenarnya ada alasan. Mereka melakukan sesuatu berarti ada yang kurang dari kebutuhan mereka. Maka kita harus memahami berarti kebutuhan mereka itu apa. Berarti siswa saya sekarang ini lagi dia bosan, kebutuhannya adalah dia menginginkan satu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Keinginan dia adalah punya sesuatu yang menarik, maka saya harus memberikan sesuatu yang menarik pada mereka. Itu yang harus saya lakukan. Memberikan sesuatu yang menarik. Untuk memberikan sesuatu yang menarik kepada siswa itu kan pasti punya strategi Bu ya. Mungkin strategi Ibu ke depannya itu bagaimana? Strategi depan yang jelas saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Satu, itu jelas. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi kita akan memberikan sesuatu yang menarik. Yang pertama, yang kedua memberikan siswa sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, kemudian di sela-sela pembelajaran, apalagi di jam-jam terakhir, biasanya memang siswa memerlukan sesuatu yang membuat mereka refresh. Saya tetap akan melakukan ice breaking, itu wajib. Untuk mereka semangat balik lagi gitu, seperti itu Bu. Oh ya, berarti itu yang kedua, strateginya berarti dua ya. Yang menjadi prioritasnya. Berdiferensiasi sama bikin ice breaking breaking setiap kali mereka di jam-jam terakhir terutama ya. Lebih bersemangat lagi supaya ngantuk tadi hilang seperti itu ya. Kira-kira untuk mewujudkan hal tersebut butuh waktu berapa lama Bu? Tidak lama sebenarnya. Karena saya sudah memahami apa itu diferensiasi, cuma tergantung kemauan kita aja. Kalau saya mau sekarang,
berarti itu sudah harus saya lakukan. Misalnya besok kita sudah mulai melakukan itu tadi, akan tetap saya lakukan dengan secepatnya. Iya betul. Luar biasa sekali, akan dilakukan dengan secepatnya. Benar. Nah, kira-kira kalau sudah dilakukan itu kan pasti ada keberhasilan. Harapan ibu untuk skala mungkinnya ya, skala untuk keberhasilan itu yang tadinya 6 gitu. Maunya di angka berapa, Bu? Semuanya 10. Wow. Karena semua kebutuhan siswa sudah terpenuhi. Ya, luar biasa sekali. Seperti Bu, itu. ya. Iya. Kalau seperti Dan itu, saya yakin, saya selalu yakin tidak ada anak bodoh, yang ada anak yang tidak mendapatkan guru yang kurang mengetahui kebutuhannya. Itu aja. luar biasa, Bu. Saya setuju sama ibu. Betul. Kenapa? Kalau kita mau melihat siswa, pahami dulu karakter siswa Betul, tersebut, ya. betul seperti itu. Selanjutnya, Bu, itu kan sudah dilakukan. Skalanya sudah, misalkan ibu kan sudah berharap 10 itu, ya. Bagaimana kalau misalkan ada gangguan? Cara ibu untuk mengantisipasi supaya gangguan itu dapat diperkecil atau diperhilang, bagaimana caranya? Itu kan namanya harapan kita ya. Iya. Harapan kita. Masalah nanti ada gangguan dimanapun kita melakukan sesuatu pasti ada gangguan. Kalau gangguan itu bisa diatasi, kita atasi. Kalau misalnya memang itu tidak bisa kita atasi, kita ada yang namanya di dalam sekolah ini ada lingkup yang lebih atas lagi. Mungkin bisa ke rekan kita atau bisa juga ke kepala sekolah sebagai institusi tertinggi di sekolah ini. Baik sekali. Kalau misalkan tidak bisa kita selesaikan sendiri, kita akan melakukan atau kolaborasi dengan orang lain, Bu ya. Nah, di sini berarti ibu akan mengajak kolaborasi itu dengan siapa saja, Bu? Boleh teman spesial, jadi kita sama lagi ngobrol bareng, lagi santai, bisa kita ceritakan dengan teman kita ya apa sih solusinya. Ya. Tapi kalau bisa kita atasi sendiri dan memang sudah menghasilkan ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata itu sampai berat, boleh kita sampai ke tingkat yang lebih agak tinggi, yaitu ke kepala sekolah. Iya, benar sekali. Kalau suatu permasalahan nggak bisa kita selesaikan sendiri kan pasti kita membutuhkan orang lain. Betul. Di sini kan apalagi di sekolah kan pimpinan tertinggi itu merupakan kolaborasi itu ya. tetap harus kita jaga. Iya. Nah, terakhir nih Bu, dari percakapan yang panjang ini, ya. Betul. Apa sih kesimpulan dari percakapan kita ini? Jadi alhamdulillah Bu Ira, Ibu punya waktu untuk saya bisa curhat. Yang dulunya tadi ragu-ragu, apa sih sebenarnya saya mau lakukan. Jadi dengan bicara dengan Ibu, coaching dengan Ibu akan membuahkan hasil di mana saya bisa mengatasi permasalahan saya bisa mengidentifikasi apa-apa sih yang jadi permasalahan saya, apa sih yang harus saya lakukan. Tapi dengan coaching ini membuat saya yakin bahwa apa yang akan saya lakukan ini ternyata bagus dan pasti berhasil. Jadi keinginan dan juga kepastian itu ada dalam diri saya bahwa itu terjadi karena juga adanya coaching kita hari ini. Terima kasih Bu Ira. Ya, berarti keinginan dan kemauan itu yang akan membawa kita menuju kesuksesan. Ya, keberhasilan ya Bu ya. Semoga dari coaching ini apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, solusi yang Ibu berikan tadi dapat Ibu lakukan di dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran Ibu di dalam kelas nggak lagi ada siswa yang nggak aktif ya. Betul. Semuanya aktif dan mungkin ranking yang diharapkan tadi dari peringkat tadi bisa tercapai, yaitu 10 ya. Betul. Semoga dengan coaching ini pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Ira. Ya. Kalau ada waktu yang ingin dibicarakan lagi, silakan Bu. Baik Ibu Ira, siap. Mungkin itu saja Bu coaching kita hari ini. Karena waktu sudah, kita mau pulang ya. Iya. Sudah habis juga waktunya. Mohon maaf ya Bu ya, mengganggu waktunya. Iya. Terima kasih Bu ya. Saya akhiri Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di tempat kami itu banyaknya drama. Disit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah, luar biasa Bu, bahagia bisa coaching bersama coach tadi. Oke, luar biasa. Oke, berarti Ibu tadi sudah melakukan coaching ya? Oke. Dan pertanyaan saya Ibu, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu harapkan? Tadi setelah saya melakukan coaching, saya sudah menerapkan Alutirta Ibu, dari menanyakan
tujuan, mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Serta saya juga dengan alur Tirta tadi, coach sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan mereka sendiri seperti itu, dari rencana aksi yang mereka sampaikan tersebut. Memang kalau berdasarkan pengamatan saya tadi memang sudah ada Ibu alur Tirtanya, Ibu sudah jelas, kompetensi yang Ibu lakukan juga sudah jelas, Ibu benar mendengarkan sangat aktif tadi, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan juga sudah sangat berbobot. Kemudian di mana juga yang paling penting adalah Kuci bisa menggali kompetensi sehingga mampu menyelesaikan permasalahan, itu pun sudah sangat jelas, sudah nampak tadi. Jadi saya anggap bahwa apa yang Kucing yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat luar biasa. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bu. Apa sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi nih? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu berlatih, Bu, supaya bisa menjadi coaching yang baik, yang bagus bagi coaching yang lain seperti itu. Nah, Bu, terus yang saya ingin kembangkan lagi yaitu mendengar secara aktif. Ya, supaya kenapa? Dengan mendengar kan kita bisa melihat atau merasakan apa yang dibutuhkan oleh rekan kita seperti itu. Apa yang dirasakan oleh Kuci dia itu terutama. Nah, ini. Oke, luar biasa Ibu. Semoga dengan apa yang Ibu lakukan tadi, ini kedepannya Ibu bisa melakukan coaching lagi yang lebih baik lagi, bisa menggali lagi potensi-potensi yang ada. Nah, ini luar biasa. Tetap semangat Ibu. Ya, semoga ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa untuk Ibu. Mohon maaf ya Ibu kalau selama dalam saya melakukan observasi mungkin ada yang tidak berkenan di hati Ibu. Oke. Saya terima kasih juga kepada Ibu Sri karena sudah berkenan mengobservasi saya. Oke, sama-sama Ibu. Saya akhiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.